hanya Abdullah bin Umar bin Umi Maktum. Abdullah bin Umar bin Umi Maktum ini sedikit mata, kedua mata sedikit karena pemulihan buta. Makanya ada dalam hadis Nabi, ujar Rasulullah, makan dan minumlah kalian ketika mendengar azannya Bilal. Maksud Rasulullah mengatakan makan sahur karena apa? Mendengar azan Bilal. Kenapa? Karena masih malam. Tapi janganlah kalian makan minum ketika mendengar azan Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena sedang masuk ke subuh. Nah itu banyak orang yang salah paham hadis ini. Harus belajar, makanya hadis itu kan kalau dibaca ulang harus belajar ulang ahlinya, penjelasannya. Ada saya Bilal itu sebelum masuk ke subuh karena masih malam ya boleh makan sahur tidak nak puasa. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum itu sudah masuk ke subuh. Cuma kisah unik baru pernah mendengar waktu pembahasan tentang azan ini dari Sayyidil Habib Umar bin Habib. Itu kisah Abdullah bin Umar bin Umi Maktum ini kan sini buta karena pemilihan. Cuma ditugaskan Nabi azan masuk ke subuh. Jangankan orang buta kita dapat melihat dia tahu lah mengetahui waktu subuh termasuk. Namun kadang mendengar radio, namun kadang melihat jam. Zaman Nabi kan pakai zaman kita. Zaman Nabi radio adalah jam adalah ada. Zaman kita ini jangan melihat jam, jangan mendengar radio. Bangun biar subuh, awal biar tahu biar ini masuk subuh. Nanti kalau kenapa Rasulullah menugaskan Abdullah bin Umi Maktum dari situ? Jadi ujar Sayyidil Habib Umar, Abdullah bin Umi Maktum ini punya kesaktian, ya bahasa agama itu karomah. Apa karomah sih? Bisi penciuman yang dapat membedakan ini masih malam, ini sudah masuk waktu subuh. Menghadap ke Nabi baik. Jadi dicium saja, ini malam nih, enak aja. Bila keciuman, oh ini subuh aja, jadi pas masuk waktu subuh. Namun kita kadang-kadang mencium ini paling mencium bawang goreng. Nah ini malamnya kami selamatkan sama aja. Tidak harum badan aja. Nah, coba lihat. Anda tahu kita mencium aroma masuk waktu subuh berapa banyak? Nah itu kisahnya. Dua orang ini muadzin Rasulullah di kota Madinah. Dua lagi, pertama yang satu di Kuba itu karena sidin Sa'ad Al-Qarad, bekas budak daripada Ammar bin Yasir. Dan satu orang muadzin di Mekah, dan ini anak belum kisahkan, namanya Abu Mahdurah. Nah mungkin kita hanya mendengar muadzin Nabi yang berada di Mekah di Masjidil Haram, Abu atau Abi Mahdurah. Kita mengenal raja hanya mendengar ya Allah, awak sidin Hira dari Afrika disiksa oleh majikannya, dititihi batu, nanti dicambuk. Ya pokoknya kalau Abi Mahdurah ini mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang mendengar kisahnya. Nah kisahnya di sini, kisah daripada Abi Mahdurah ini ketika Rasulullah pulang dari peperangan Ghazwah Hunain. Perang itu terjadi di bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah Nabi. Ketika Rasulullah pulang perang dari perang Hunain, jalan menuju ke Madinah, Abu Mahdurah dan kawan-kawan sidin melihat Rasulullah datang masuk datang ke Madinah. Abu Mahdurah waktu itu sidin 16 tahun. Ada 9 kawan sidin waktu itu. Sekalinya pas Nabi menuju kota Madinah itu, bahasa kita itu 10 orang remaja termasuk Abi Mahdurah ini menghulu-hulu Nabi, diuduluinya.
itu memperolok Rasulullah. Mereka memandangkan azan, tapi dengan suara kada bagus. Nang 9 itu toh, nang kawan sidin 9 orang itu azannya itu canggung. Inya ngarep-ngarep mau loro, tapi apa loro? Hanya Abi Mahzurah aja azannya itu bagus banget, aneh juga. Lalu Nabi mendengar. Jadi ya Rasulullah, bahwa kamu kesenang pemuda azan kena melulu ke sini dia Nabi. Kamu tidak lagi sama Tuhan. Karena kau buka lagi apa sebuah pemuda ini anak-anak 16 tahun umurnya. Ada 13, ada 15, ada 16. Didatangi oleh puluhan sahabat, ditangkap. Maka Abi Mahzurah ketakutan tanya, iya kok bisa dihukum oleh pemamaknya dia, bisa ditangkap sidiknya, bisa macam-macam bisa dihukum, diduduk makan badatan 6-10 dari di hadapan Rasulullah. Jadi dia Nabi, aku mendengar tadi bukan nikah azan, tapi aku mendengar saya ikut nanti bagus dia Rasulullah. Mana orangnya? Nah, jadi Mahzurah diam. Maka sembilan tadi menunjuk sama datang. Nah, ini orangnya nak ada yang bagus suara tadi hubungannya. Jadi dia Nabi 6-9 lapas sangat kulit mana hebatnya Rasulullah. Karena mau sih sakit, karena mau dia sih mau masuk Islam. Padahal hubungannya itu melulu Nabi di lapas sangat. Abi Mahzurah aja nanti ditinggal itu Abi Mahzurah kabutan karena iya presiden aku akan disiksa oleh Muhammad. Padahal Rasulullah berhati kasih sayang, sedikit pemaaf, sedikit penyabar, ya kan? Jadi Nabi ikat ya Rasulullah kan ada suara paling nyaring atau sering tinggi. Ya Rasulullah ada lagi Rasulullah biasa katujuk Rasulullah mendengar suara sidiknya. Lalu didoakan Rasulullah, didoakan Nabi dan diajak Nabi tentang Islam. Akhirnya Abi Mahzurah masuk Islam. Mulai sejak itu beliau menjadi muadzin di Masjidil Haram. Itu kisahnya. Hebatnya itu Rasulullah itu bahasa kita tuh feeling di sini tuh orang ini nah bila mantap banget mau itu terus luar biasa suara Abi Mahzurah itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara sejarah azan dalam Islam. Nah maka kita sembahyang, setiap kita hendak sembahyang itu kita disuruhkan azan tadi. Walaupun kita sembahyang sendirian, walaupun kita sembahyang qadaan. Nah, siapa yang melantunkan azan? Yang melantunkan azan ini pertama lelakian, ada boleh beginian, kecuali untuk jamaah beginian juga. Amun azan dilanggar sini beginian, bahaya. Ini hubungan jil, tahu lo ya jil? Apa jil apa? Jaringan iblis liberal, lain Islam liberal tau? Jaringan Islam liberal kalau ada jaringan iblis liberal. Kan semalam kayak Idul Adha baik di salah satu universitas di Jawa itu hubungan jamaah beginian Pak dapat sembahyang juga. Khatibnya beginian, imamnya beginian, masya Allah. Anu jadi emansipasi jadi semacam aja. Karena bisa ada masanya kan beginian aja nih. Ada boleh beginian syarat muadzin itu beginian. Kalau lelakian dalam bahasa Arab ada muadzinah, ada tuh muadzin. Imam gitu. Imam itu dalam bahasa Arab bentuk muzakkar saja imam. Ada imamah.
Bila imamah artinya lain lagi. Kalau imam artinya imam kelakian. Imam begini tidak ada dalam bahasa Arab. Kalau imamah itu diartikan kepemimpinan, bukan imam begini lain. Ada. Tahu, tapi kata beliau kamu mungkin pemilihan gubernur bisa beginian apa begini. Mungkin tahu ya pernah kalau kan menyambung ke sana kita sebenarnya. Yang kedua, syarat muadzin ini orang Islam. Nah, pertama lelakian, yang kedua orang Islam. Bagaimana orang kafir aja? Orang kafir bila ada nanti permasalahan itu apakah dirinya jadi orang Islam? Ada kan? Sebab dalam azan kan ada dua kalimat syahadat. Nah, maka kata ulama bila orang kafir ada maka ini jadi Islam. Ya ada dua kalimat syahadat kok. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la kecuali ada satu kelompok, tapi itu di Arab bahari aja ada ini ada lagi. Allah Alhamdulillah di negeri Arab itu ada satu kelompok yang mereka meyakini bahwa Rasulullah itu hanya diutus untuk orang Arab. Nah, maka orang ini bila dirinya azab ada jadi orang Islam. Padahal Rasulullah diutus untuk orang Arab dan orang Ajam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam. Amun orang Kristen Ajam jadi Islam. Orang Hindu, orang Buddha jadi orang Islam. Jadi dia ada bina bubuhan ongkoh-ongkoh Cina misalnya Ajam silahkan aja yang menjadi orang Islam. Aku mengajar tadi kita kan enggak. Walaupun dalam hati sendiri kadang menerima Islam, tapi secara zahir bila orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat, baik dirinya kada azan atau untuk azan, maka jadi orang Islam. Yang ketiga, muadzin itu sudah balik, jangan katakan baru balik. Nah, kenapa disyaratkan muadzin itu sudah balik? Karena azan ini dia diamanahi untuk menunjukkan masuknya waktu sembahyang. Yang zaman kita insya Allah bila azan itu pasti sudah masuk waktu sembahyang, karena kita mendengar radio atau di masjid-masjid lain. Coba kalau di zaman dulu, jangan coba-coba kekanakan disuruh tahu kan ini masuk karena masuk sembahyang. Nah, oleh karena itu syaratnya orang sudah balik. Adapun sunat-sunat azan disunatakan muadzin itu dalam keadaan suci dari hadas kecil hadas besar. Artinya orang azan itu berwudu, jangan ada berwudu makruh hukumnya. Dua, disunatakan azan itu menghadap kiblat. Azan itu menghadap kiblat. Yang ketiga, azan itu tampil sebuting-sebuting. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Beda dengan komat. Kalau komat kesambung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabuting kalau lambat, amun komat dua cepat. Apa bedanya antara azan dan iqamah? Azan itu memanggil orang nang jauh, memanggil orang nang di luar. Amun laju, amun cepat, harus
kita. Sedangkan qomat tanda segera akan dimulai sembahyang. Berarti jamaah itu sudah berada di musola di masjid atau di tempat. Ini ada sebagian orang qomat berlagu benar untuk ada pas. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar. Nah, ini kan qomat tapi lagu ada pas. Yang berlagu sekali-sekali itu aja. Kalau qomat dua. Kapan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Makanya sebagian masjid-masjid di Banjar wayah ini untuk pelaksanaan sembahyang Jumat petugas azan seikum aja. Tahu nggak biar alasannya kenapa dia seikum aja? Asalnya dulu dua, kan bagian dua. Kalau azan yang pertama seikum, azan yang kedua seikum pulang. Karena wilayah